Assalamualaikum. Eh, Langsung aja kali ini gue ingin membahas sebuah artikel yang menarik juga. Sebenarnya gue sudah siapkan dari beberapa hari yang lalu, cuman terpotong karena ada update terkait dengan proses penjualan Manchester United. Tapi kali ini gue ingin balik lagi ke artikel tersebut, yaitu tentang rencana transfer Manchester United di musim panas nanti. Bahkan sudah akan semakin dekat ya, beberapa hari, beberapa pekan lagi ini akan segera dimulai, segera dibuka. Proses penjualan Manchester United ada pengaruhnya di sana, tapi manajemen sudah bergerak. Artinya apapun yang terjadi dengan proses penjualan Manchester United, kegiatan transfer, menurut gue dengan amatiran ini akan tetap terjadi. Jadi jangan nggak usah khawatir ya. Siapapun yang akan jadi, nanti pasti akan menggelontorkan dana di bursa transfer. Itu menurut gue, asumsi gue, sebuah kepastian bahkan. Oke, terkait dengan kabar Harry Kane, Rasmus Højlund, Mason Mount, dan juga David De Gea. Ini dikabarkan oleh jurnalis yang menurut gue kredibel, Laurie Whitwell. Manchester United disebutkan oleh Laurie Whitwell ini biasanya lambat ketika memulai kegiatan di bursa transfer musim panas. Tapi pembicaraan ini telah dimulai dan sekarang bahkan klub bisa jadi lebih cepat dari kebiasaannya di jendela transfer. Dibandingkan dengan apa lebih cepat? Dibandingkan dengan Manchester United sendiri. Artinya Sobat Football United nggak usah melihat klub lain ya, tapi memang Manchester United ini kan memang biasanya cenderung lambat nih, tapi akan ada perbaikan. Dan menurut gua tolak ukurnya adalah ya memang bagaimana Manchester United biasa bereaksi di bursa transfer. Kenapa? Nggak usah ngelihat tim lain karena situasinya berbeda. Klub lain kalau melakukan pendekatan terhadap target-targetnya, buruan-buruannya, tantangannya berbeda dengan Manchester United. Dari sisi harga, itu sudah berbeda. Klub memasang harga tinggi, agen dari pemain memasang gaji tinggi. Hal-hal seperti ini yang sering sekali dua faktor ini yang jadi faktor terbesar, tantangan terbesar bagi manajemen Manchester United untuk mendatangkan pemain. Di sisi lain, bagaimana spesifiknya keinginan dari sang pelatih, manajer terhadap daftar pemain untuk didekati oleh manajemen. Ini juga memberikan tantangan cukup besar loh menurut gua. Lalu ada juga hal lain, yaitu adalah keterbatasan dana. Baik itu karena ketersediaan dana maupun juga financial fair play. Ini juga merupakan situasi yang membuat, sekali lagi, tantangan yang berbeda Manchester United jika dibandingkan dengan klub-klub lainnya. Manajer Erik ten Hag ini menjadi pusat dari energi di seputar rencana rekrutmen Manchester United. Ya, dia mengatakan kalau memiliki target-target dan juga bagaimana status klub yang bermain di Champions League musim depan yang telah memperoleh 1 trofi musim ini. Pelatih dari Belanda ini mengatakan bahkan bulan lalu ya, karena mereka sekarang kembali lagi di klub elit di Eropa, akan ada perubahan. Bahkan dia sudah melihat ada perbedaan yang besar dibandingkan dengan musim lalu terkait dengan keterminatan ya, artinya pemain-pemain yang minat untuk datang ke Manchester United. Dia telah berbicara dengan banyak pemain dan banyak pemain melihat proyek di Manchester United ini, bagaimana ambisi, dinamikanya, dan lain-lainnya. Ini sangat menarik sehingga banyak pemain yang ingin datang ke klub Manchester United. Nah, salah satu pemain yang diincar yaitu adalah penyerang tengah, Harry Kane. Harry Kane sendiri ini dilihat oleh Erik ten Hag, dikabarkan ya sebagai penyerang yang ideal untuk didatangkan, artinya menjadi prioritas utama. Walaupun dia akan berusia 30 tahun bulan depan, tapi bagaimana konsistensi performanya di Tottenham Hotspur yang musim ini bahkan musim yang gak bagus ya, dari tim yang bermarkas di London Utara ini, tapi tidak menghalangi performa kontribusi gol dari Harry Kane yang juga banyak menurut gue. Dan ini merupakan luar biasa loh. Oke, Haaland mencetak gol yang banyak juga, lebih banyak ya, menjadi top skor. Tapi jangan lupa bagaimana support yang didapatkan oleh Haaland di Manchester City. Jauh berbeda dengan situasinya Harry Kane, baik itu di atas lapangan, apalagi di dressing room ya, di luar lapangan. Lanjut lagi ya, eksekutif Manchester United ini nampaknya ingin menghindari ada diskusi ataupun negosiasi yang terlalu panjang, terutama dengan Harry Kane. Karena musim lalu mereka punya pengalaman yang tidak bagus dengan Frankie de Jong. Dan mereka juga melihat bagaimana chairman dari Tottenham Hotspur, Daniel Levy, ini sudah mengatakan kalau nampaknya tidak akan melepas pemain-pemainnya ya ke rival atau pesaing di Premier League. Ten Hag ini
melihat bagaimana, walaupun demikian ya, Ten Hag tetap melihat Manchester United ini tetap punya peluang untuk mendatangkan Harry Kane. Wah, luar biasa, Erik ten Hag ini memang orangnya optimis ya. Walaupun demikian, Direktur Football John Murtough ini tetap harus memberikan ujian kepada Daniel Levy. Beberapa percaya kalau Daniel Levy ini tetap akan bisa menyediakan ruang negosiasi di akhir jendela transfer. Karena dia juga tahu dia harus menjual Harry Kane kalau sang pemain ingin cabut dari Tottenham Hotspur, karena punya resiko akan kehilangan secara gratisan. Real Madrid di sisi lain juga akan mencari pengganti dari Karim Benzema, dan Harry Kane dilihat salah satu kandidatnya. Rekan di tim nasional Jude Bellingham ini sudah dipastikan akan datang ya kan, dengan harga yang cukup mahal, 100 juta euro. Dan ini bisa memberikan kesulitan juga bagi Real Madrid karena ya mereka sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mendatangkan Jude Bellingham. Sehingga untuk mendatangkan Harry Kane dengan angka yang tinggi juga ini akan memberikan kesulitan yang cukup tinggi. Kalau Daniel Levy ini tetap pada posisinya, Manchester United nampaknya harus menunggu Harry Kane sampai tahun 2024. Kalau dia tidak memperpanjang kontraknya di Tottenham Hotspur. Bayern Munchen dan juga Paris Saint-Germain ini juga ada dikaitkan ya dengan Tottenham Hotspur terkait dengan Harry Kane. Jadi ini sangat complicated, sangat rumit juga ya situasi sekitar Harry Kane. Rasmus Højlund, penyerang dari Atalanta, ini juga merupakan pembicaraan. Pemain Denmark 20 tahun, ini mencetak 9 gol di 32 pertandingannya setelah bergabung dari klub Austria Sturm Graz dengan angka 17 euro musim panas lalu, dan Atalanta kabarnya meminta harga di angka 40 juta euro. Nah, ini menarik nih, ada informasi kalau Erik ten Hag sudah melakukan beberapa video call dengan Rasmus Højlund, pemain yang berusia bertinggi badan 185 cm ini pemain yang cepat dan banyak dibandingkan dengan Erling Haaland. Dia telah mencetak 5 gol di 2 pertandingan bersama tim nasional Denmark di kualifikasi Piala Eropa melawan Finlandia dan juga Kazakhstan. Walaupun demikian ya, ini ada fluktuasi juga di beberapa bulan terakhir dengan performanya. Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini mengatakan bulan lalu dia ini, atau Højlund ini melakukan sangat bagus di bagian awal musim. Lalu dia dipanggil ke national team dan ada banyak rumor yang mengganggu konsentrasinya dia dan juga ada cedera. Nah, ini penting ya menurut gua. Sebelumnya penampilannya bagus, berperforma bagus dengan tim nasional, lalu banyak rumor, banyak pemberitaan, konsentrasinya menurun, ada cedera pula, sehingga menurut pelatih dari Atalanta penampilannya menurun. Nah, ini lampu kuning sih kalau menurut gua ya. Sang pemain sendiri akan pindah agensi, ya, agen pemain yang agennya ini sama dengan Erik ten Hag. Apakah ini akan memuluskan ya perpindahan, kita lihat saja. Tapi menurut gue sudah ada lampu kuning tuh Rasmus Højlund. Oke. United juga sudah melakukan diskusi dengan Eintracht Frankfurt terkait dengan pemain Prancis Randal Kolo Muani. Ini juga sudah pernah gua informasikan. Pemain 24 tahun ini harganya sekitar 80 juta euro. Manchester United juga telah melakukan cek ya terkait dengan penyerang Benfica Gonçalo Ramos dan juga Victor Osimhen. Walaupun presiden dari Napoli mengatakan nggak akan melepas pemain 24 tahun ini. Manchester United juga melihat Dusan Vlahovic, ketersediaannya di Juventus. Walaupun gaji dari pemain ini juga sangat tinggi, sangat signifikan. Idealnya Erik ten Hag ini ingin 2 posisi pemain depan. Pemain yang muda dan juga pemain yang memiliki pengalaman. Ya, seperti gue sering singgung dan beberapa kali juga gue sebutkan ya, diinformasikan ternyata The Athletic pun juga mengkonfirmasi rencana tersebut. Di sisi lain, transfer lainnya ini juga terkait dengan pemain Chelsea, pemain internasional Inggris Mason Mount.
Erik ten Hag ingin ada pemain yang mobile di posisi nomor 8 yang bisa mengkombinasikan antara menyerang dan juga bertahan. Dan dia percaya Mason Mount memiliki atribut yang cocok. Pemain berusia 24 tahun ini siap untuk pindah. Bahkan kesepakatan personal tidak ada masalah. Pembicaraan bahkan telah dimulai. Nah, ini menarik juga ya. Pembicaraan telah dimulai dari kedua klub. Chelsea ingin 70 juta pounds plus add-ons, sementara Manchester United menawar mulai dari 40 juta pounds. Wow, gapnya tinggi betul ya. Budget ini akan memberikan impact ke kesepakatan yang Erik ten Hag inginkan. Tentu saja pembayaran yang dilakukan oleh Manchester United di bulan Agustus tahun lalu, contohnya terhadap Anthony, yang ada diskusi internal tentang bagaimana harus mengeluarkan uang di musim panas tahun ini. Artinya Manchester United menghindari betul overprice seperti ketika mendatangkan Anthony ya. Ini menjadi pembelajaran betul. Oleh karena itulah ya manajemen Manchester United lebih teliti lagi. Ini sekaligus juga menjawab banyak komentar dari Sobat Football United. Terima kasih sebelumnya komentarnya Sobat Football United ya, yang menginginkan transfer ini cepet-cepet saja lah. Yang penting ada here we go. Enggak. Gua nggak sepakat tentang hal tersebut. Harus tepat, itu nomor 1. Tepat secara kebutuhan dan juga tepat secara harga. Karena ini akan sangat mempengaruhi banyak hal daripada hanya sekedar cepet-cepetan datang. Bursa transfer belum dibuka, dan ketika dibuka nanti pun juga memiliki jangka waktu yang cukup panjang ya. Sehingga menurut gue itu harus dimanfaatkan betul. Ada 2 periode yang penting menurut gue, yaitu adalah sebelum pre-season mulai, ketika pre-season mulai itu sih, di 2 masa itu. Jangan sampai datang ketika setelah pre-season. Dan gue tidak ingin memberikan komentar saat ini, menjudge ya, atau memberikan penilaian, oke, lambat ataupun tidak, karena menurut gue masih belum bisa dinilai terkait dengan hal tersebut. Karena gue tadi sudah menyebutkan tolak ukur gue ada di 2 periode itu tadi. Oke. Manchester United bahkan telah memberikan atau melakukan cek juga ya terkait dengan Declan Rice. Tapi harganya 100 juta pounds ini dikabarkan terlalu mahal. Dan bahkan West Ham juga memasang harga tersebut. Arsenal ini menjadi favorit untuk bisa mendatangkan Declan Rice. Manchester United dikabarkan juga harus menjual pemain tengah baru bisa mendatangkan Mason Mount. Erik ten Hag sendiri ini sudah menyukai pemain ini ya, ketika Mason Mount pernah bermain di VTC Arnhem menghadapi Ajax di tahun 2018. Wow, ini menarik juga. Erik ten Hag ternyata sudah mengamati Mason Mount dari tahun 2018 secara langsung. Ini penting menurut gue. Karena ada beberapa keraguan, kenapa Mason Mount, kenapa ini, kenapa itu. Ternyata Erik ten Hag sudah mengamati pemain ini. Ya memang betul pemain ini memiliki menit bermain yang minim dengan Chelsea, tapi tidak berarti ketika seorang pemain memiliki menit bermain yang minim, itu berarti pemain itu jelek. Bisa jadi pemain itu tidak memiliki atau nggak masuk ke konsep manajer yang menanganinya. Dan menurut gue situasi di Chelsea, pergantian manajer dan lain-lain ini kan menimbulkan banyak ketidakjelasan, sehingga sangat tidak bisa dijadikan tolak ukur siapa yang terjadi dengan Chelsea terkait dengan pemain-pemainnya musim ini. Lanjut lagi ya. Karena tadi disebutkan Manchester United bisa melepas pemain dulu, terutama pemain tengah, dikaitkan Scott McTominay ini diminati oleh Newcastle. Bahkan Everton juga berminat ya terhadap Newcastle, karena Amadou Onana bisa cabut dari Everton, sehingga bisa saja mencari gantinya. Bahkan Amadou Onana, pemain 21 tahun ini, dihargai 60 juta pounds. Wow. Oke. Fred juga dikabarkan tanda tanya masa depannya di Manchester United, terutama setelah melakukan pembicaraan dengan pelatih Fulham, Marco Silva, setelah kedua tim ini bertanding di match terakhir yang kebetulan gue lihat ya. Itu tadi tentang pemain tengah. Dan mengenai kiper, David De Gea akan segera selesai. Ini sudah disepakati segalanya, Anda tinggal diformalisasikan saja ya. Walaupun demikian, Erik ten Hag mencari pemain lain di posisi kiper yang bisa menantang, memberikan kompetisi yang ketat terhadap David De Gea. Nottingham Forest akan melakukan penawaran untuk Dean Henderson, karena intinya mereka meminati pemain ini. Walaupun demikian, mereka tidak akan
mengajukan tawaran lebih dari 25 juta pounds untuk Henderson. Tapi menurut gue sudah cukup tinggi sih, itu sudah cukup bagus ya, 25 juta 25 juta pounds. Di posisi lain, posisi bek kanan, Diogo Dalot sudah menandatangani kontrak dan Aaron Wan-Bissaka nampaknya akan mendapatkan kesempatan lagi di musim kedua Erik ten Hag. Tapi bisa saja kalau Manchester United berpikir ingin mendapatkan trofi-trofi major musim depan, mungkin akan meningkatkan lagi kualitas di bek kanan. Manchester United telah mengamati Jeremy Frimpong dan juga pemain Bayern Munich Benjamin Pavard ya, Benjamin Pavard 27 tahun, pemain nasional Prancis, dan juga Denzel Dumfries. Wow, pemain 27 tahun yang mengantarkan Inter Milan ke final Liga Champions. Tentu saja dia juga bermain di Piala Dunia Qatar. Harganya disinyalir ada di 35 juta pounds. Dan Dumfries ini masih ada 2 tahun tersisa di Inter Milan. Di samping itu juga Kim Min-jae ya, ini disebutkan diminati, bahkan pemain Korea Selatan ini telah diamati oleh Manchester United ketika bermain di Liga China dan juga di Liga Turki. Lalu Jurriën Timber kembali dikaitkan Manchester United ya. Tapi ini akan tergantung bagaimana situasi dari Harry Maguire, karena Harry Maguire harus dilepas dulu nih untuk bisa mendapatkan dana lebih. Tottenham Hotspur dikaitkan berminat ya, dikatakan berminat walaupun tidak ada kaitannya dengan Harry Kane. West Ham United pun juga demikian. Harry Maguire masih ada 2 tahun kontrak, harganya sekitar 40 juta pounds ya. Menurut gue lumayan nih, jadi dari Dean Henderson dan juga dari Harry Maguire sih udah sekitar 60 jutaan ya kurang lebih lah ya. Dan gajinya nih yang terlalu tinggi, 190 ribu pounds per pekan. Tapi kabar terbaru dikatakan Harry Maguire menolak ya untuk cabut dari Manchester United, dan ini bisa memberikan tantangan yang besar bagi Erik ten Hag kalau ingin mendatangkan kualitas baru di lini belakang. Karena menurut gue ya oke, sekali lagi banyak pendapat mengatakan Harry Maguire cabut saja, udah nggak cocok bla bla bla. Iya, tapi harus juga secara kenyataan Manchester United tidak bisa melepas dengan secara membayar kompensasi ya, karena Manchester United dananya sangat terbatas. Membayar kompensasi 10 juta, lalu sisanya tentu saja akan sangat jauh berkurang, dan ini akan mengurangi amunisi Manchester United, terutama dana. Dan ya menurut gue yang realistis adalah ya di bursa transfer dilepas Harry Maguire. Tapi sang pemain tentu saja harus memberikan keputusan, karena Erik ten Hag menurut gue sudah memberikan pilihan-pilihan kepada Harry Maguire, dan Erik ten Hag sudah mengatakan juga sekarang tergantung Harry Maguire sendiri yang memutuskan masa depannya seperti apa. Dan gue asumsikan ya, asumsi gue adalah Erik ten Hag sudah mengatakan bahwa mau stay di Manchester United nggak masalah, tapi tidak akan menjadi pilihan pertama, bahkan menjadi pilihan kedua pun sulit, kemungkinan akan menjadi pilihan ketiga. Itu sih menurut gue. Karena ya tidak semudah bermain video game ya. Mohon maaf sekali lagi harus gue ulangi, karena mungkin banyak juga yang menyamakan ya kan situasinya seperti itu, tapi tidak. Bagaimana urusan personal antara manajemen dengan pihak pemain, dengan pihak agensi ini sangat berkaitan, dan ini per pemain loh ya, per individu. Ribet, dan itulah menurut gue tantangan besar di musim panas di jendela transfer ini. Kurang lebih demikian ya. Dari artikel ini ada banyak informasi menarik. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa kalau ada tanggapan bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.